Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Safitri dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri. Jadi saya mengambil contoh tentang PT Sinar Sosro. Latar belakang. PT Sinar Sosro adalah perusahaan yang bergerak dalam industri minuman kemasan. Minuman dalam kemasan botol adalah salah satu produk dari perusahaan tersebut. PT Sinar Sosro memproduksi 5 jenis minuman kemasan botol yang diminati oleh konsumen, yaitu teh botol Sosro, Fruity, Teps, Joy Teh, dan es teh. PT Sinar Sosro memiliki sejumlah kantor perwakilan untuk menyalurkan produk minuman kemasan botol tersebut dan melakukan penjualan langsung produk minumannya ke konsumen. Sejarah PT Sinar Sosro. Nama Sosro berawal dari nama keluarga pendiri, yaitu Sosrodjoyo. Keluarga Sosrodjoyo memulai bisnisnya pada tahun 1940 di kota Swali, Jawa Tengah. Awalnya, produk-produk teh kering dengan merek teh cap botol Hanai diproduksi sekitar wilayah Jawa Tengah. Kemudian, keluarga Sosrodjoyo memperkenalkan produk teh cap botol hingga ke Jakarta pada tahun 1953 untuk memperluas bisnisnya. Produk dan bahan baku. Untuk produk yang pertama yaitu teh botol Sosro. Teh botol Sosro merupakan produk teh siap minum dengan botol kemasan yang pertama di Indonesia sejak tahun 1974. Bahan baku yang digunakan pada produk teh botol Sosro adalah teh hijau yang dicampur dengan bunga melati dan bunga gambir, air, dan gula industri. Selanjutnya yaitu Fruity Teh. Tahun 1997, PT Sinar Sosro mengeluarkan produk untuk kalangan remaja, yaitu Fruity Sosro atau minuman teh berbaris buah-buahan. Bahan baku yang digunakan pada produk Fruity Teh adalah air, teh hitam, dan konsentrat sari buah asli dan gula industri. Kemudian yang ketiga adalah es teh. PT Sinar Sosro pada tahun 90-an memproduksi produk teh dalam kemasan botol bening dengan merek es teh. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap produk teh dengan volume yang lebih banyak namun harga tetap terjangkau. Untuk yang selanjutnya yaitu Country, merupakan real jus yang mengandung banyak manfaat untuk gizi dan nutrisi. Kemudian yang kelima adalah Happy Juice. Sinar Sosro memproduksi produk minuman jus tahun 2005. Produk ini banyak diminati oleh anak-anak karena memiliki vitamin A, C, E, dan kalsium. Yang terakhir adalah Teps, adalah merupakan teh yang berkarbonasi yang dikemas dengan kemasan botol bening. PT Sinar Sosro mengeluarkan produk Teps pada bulan November tahun 2004. Teps memiliki manfaat bagi tubuh karena bahan baku ekstrak teh, konsentrat sari buah, dan ekstrak solera. Proses produksi. Berikut ini adalah proses produksi salah satu produk PT Sinar Sosro, yaitu produk teh botol Sosro. Yang pertama adalah memilih bahan. Bahan yang digunakan untuk membuat produk teh botol Sosro terdiri dari teh hijau, gula pasir, dan air yang disterilkan melalui proses water treatment agar menjadi air yang berkualitas. Yang kedua adalah membuat teh cair. Teh hijau dengan bunga melati dicampurkan ke dalam teh yang telah diseduh dengan air yang sebelumnya telah disaring dan dipanaskan. Setelah itu, air panas dialirkan ke tangkai yang berisi gula, kemudian dilarutkan sampai membentuk sirup. Yang ketiga adalah memisahkan botol dan kotak kosong.
Botol yang terdapat karat harus dibuang dengan roller yang terikat dengan conveyor menuju pencucian botol. Pada pos 1, botol-botol yang tidak memenuhi kriteria akan terangkat. Pada pos 2, botol-botol yang gumpil akan diambil dan apabila ada yang kusam akan diangkat dan menuju ke filler. Yang keempat adalah mengisi botol dan penyegelan. Teh dimasukkan ke dalam mesin filler agar dimasukkan ke dalam botol secara langsung dan ditutup supaya udara yang datang dari luar tidak masuk. Yang kelima adalah tanggal kadaluarsa. Dengan adanya mesin print video jet, botol dapat dicetak dengan kode produksi yang sesuai terhadap tanggal kadaluarsa. Kemudian yang keenam adalah uji kontrol. Produk tersebut dicetak terlebih dahulu secara kimia, fisik, mikrobiologi, dan organoleptik. Secara kimia dicetak dari kadar gula dan pH. Secara fisik dilihat dari kemasan. Secara mikrobiologi dicetak dari perkembangan mikroorganisme, dan secara organoleptik dilihat dari kejernihan produk dan warna. Apabila produk tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka produk tersebut akan dibuang dan diolah kembali. Kemudian yang terakhir adalah penjualan. Setelah lulus dari segala proses pembuatan dan juga uji kontrol, produk tersebut dapat dijual dan didistribusikan. Berikut ini adalah strategi bisnis PT Sinar Sosro. Yang pertama adalah selling strategi. Teh botol sosro diperkenalkan ke pelosok-pelosok daerah. Tujuannya adalah agar memberikan kemudahan kepada konsumen dalam membeli teh dengan harga yang terjangkau. Untuk yang kedua adalah produk strategi. Awalnya masyarakat Indonesia terbiasa untuk minum teh dalam keadaan panas. Strategi yang dilakukan PT Sinar Sosro adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan adanya minuman kemasan botol yang disajikan dalam keadaan dingin. Kemudian yang ketiga adalah distribution strategi. Sosro mempunyai distribusi yang sangat luas. Keputusan distribusi berupa keputusan yang mengenai pergudangan dan pengendalian. Kunci utama pemasaran adalah ketersediaan. Yang keempat adalah pricing strategi. Teh siap minum pertama kali diperkenalkan dalam kemasan botol. Pada saat itu, strategi promosi yang dilakukan adalah untuk orang yang sedang melakukan perjalanan dengan menerapkan harga yang terjangkau. Kemudian strategi yang terakhir adalah marketing strategi. Sinar Sosro mempromosikan minuman siap saji dalam kemasan botol untuk orang yang sedang melakukan perjalanan. Teh Sosro beranggapan bahwa ketika orang sedang melakukan perjalanan dan apabila ia kehausan, maka akan memudahkan suatu untuk menghilangkan dahaga yang praktis dan mudah didapatkan. Maka terciptalah minuman siap saji dengan botol sebagai wadah teh yang digunakan.